adik-adik. Shalom. Semangat, shalom. Shalom. Ayo jangan malu-malu. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Sekali lagi belum semangat, pasti masih malu-malu di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Tuhan luar biasa. Oke, nggak apa-apa ya kalau kita setiap minggu nggak kumpul sama-sama, nggak beribadah sama-sama di gereja, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa ibadah di rumah kita masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya semuanya harus semangat dulu dong. Kita mau bernyanyi mars sekolah minggu kita. Oke. Anak sekolah minggu GMI selalu gembira dan tertawa, hahaha. Kami anak sekolah minggu GMI selalu memuji Tuhan, gembira, tertawa, hahaha. Kami selalu memuji Tuhan, haleluya. Kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Sekali lagi belum semangat. Kami anak sekolah minggu GMI selalu gembira dan tertawa, hahaha. Kami anak sekolah minggu GMI selalu memuji Tuhan, gembira, tertawa, hahaha. Kami selalu memuji Tuhan, haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Kayaknya belum semangat, kayaknya masih ada yang malu-malu di rumah, kayak masih duduk diem, kayak masih malu-malu lihat apa-apa. Udah nggak usah malu-malu semuanya adik-adik, kakak undang bangkit berdiri dulu yuk yang di rumah. Oke. Semangat bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yeay. Laskar Kristus. Oke, SMA Nugra. Full grace, full love, full joy. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita mau serahkan sama Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi, kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Dengan sikap sungguh-sungguh kita mau menyerahkan kita pada Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
berdoanya sambil di rumah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan masih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, meskipun kami meskipun kami beribadah sekolah minggu beribadah sekolah minggu di rumah kami masih dapat memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, masih berdiri ya, masih semangat. Puji nama Tuhan. Oke, pasti. Ayo berdiri dong. Pasti masih ada, sudah ada yang duduk nih. Ayo berdiri, semuanya berdiri. Laskar Kristus. Yes. Laskar Kristus. Yes. Oke, kita mau puji Tuhan lagi. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Oke, hari-harinya Tuhan ya. Oke, kita masukkan. Yuk sambil gerak badan ya. Jangan malu-malu, ayo semangat, kita mau puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira itu adalah obat. Oke, kita mau muji Tuhan lagi. Masih semangat ya? Masih. Kita katakan hati yang gembira adalah obat. Maju enggak, Kak? Maju dong. Tuhan Yesus ya. Oke. Hati yang gembira adalah maju. Masih ingat ya gerakannya ya? Yang terakhir. Kita pakai gerakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Oke. Yes. Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Kita tarik nafas dulu, oke? Kita mau muji Tuhan lagi. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau katakan sambil mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi Sungai Sukacitaku. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Yuk kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Oke, ikuti Kak Yohana ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami sudah Bernyanyi, memuji, menyembah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah mengumpulkan persembahan, kasih sama mama papanya dulu ya. Oke, Kak. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
memuji Tuhan lagi, kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Oke, yes. Mau cinta Yesus. Yuk kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita mau mendengar firman Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke. Kita duduk di sini. Kami duduk di mana, Pak Guru? Duduk di mana aja boleh. Oke. Ya. Shalom adik-adik. Salam. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Enggak usah diikuti ya, biar kakak yang doakan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami dan menguatkan kami. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah ketika mereka mendengar firman Tuhan ini mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam. Shalom. Kakak, selamat pagi. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Jadi kakak mau perkenalkan diri dulu. Mungkin adik-adik bertanya-tanya kan, wih kakak ini siapa ya? Kok baru pertama kali lihat ya? Ya, Yeay. kakak emang jarang muncul di Linggau karena kakak sebenarnya pelayanan di pos kita di Nibung. Mungkin adik-adik pernah mengenal teman kita yang bernama Nathan. Nah, Pernah Kak. jadi kakak di sini tinggal bersama Nathan di Nibung. Tapi karena adanya wabah corona ini, jadi kakak pulang ke Linggau. Oke. Oke adik-adik, sedemikian singkat perkenalan. Mari kita baca firman Tuhan kita. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini kakak ambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Iya Kak. Sekali lagi Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Di bawah judul perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kakak baca ya. Iya Kak. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tunggu sebentar ya. Ya Kak. Pada pagi hari ini kakak mau bertanya. Pasti adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini kan pasti punya cita-cita kan? Punya dong. Pasti punya cita-cita. Kakak juga punya cita-cita. Jadi sekarang kakak mau bertanya, apakah cita-cita adik-adik pada pagi hari ini? Apakah ada di gambar ini cita-citanya?
Ayo, ada nggak? Ayo, ada nggak? Mau jadi pendeta, Kak. Ada di situ. Di sini ada pendeta ya. Oh, Ya. Cita-cita yang pertama mungkin adik-adik ada yang mau jadi dokter. Yang kedua mungkin juga ada yang mau jadi polisi. Ada yang mau jadi polisi? Enggak. Ada di sini yang mau jadi polisi? Aku nggak mau, Kak. Ada di sini yang mau jadi astronot? Dulu kakak mau cerita ya, kakak dulu mau jadi astronot, tetapi tidak jadi. bisa terbang, Kak ya? Bisa. Aduh. Yang keempat, ada di sini yang mau jadi orang kaya nggak? Oh, mau. Mau? Semua kita pasti mau kaya dong. Iya. Yang kelima, ada nggak di sini yang mau jadi pemadam kebakaran? Enggak, takut api. Wih, pemadam kebakaran itu orang hebat. Dia menyelamatkan rumah orang dari api. Atau di sini ada yang mau jadi koki? Mau. Mau ya? Setiap hari jadi koki. Kalau ibu pendeta jadi koki setiap hari di rumah ya. Di sini ada yang mau jadi tukang bengkel, yang mau tukang memperbaiki. Enggak ada ya. mimpinya. Atau di sini ada yang mau jadi penyanyi. Aku mau. Mau jadi penyanyi kakak ya? Mau. Oh, ibu pendeta juga mau jadi penyanyi. Adik-adik, setiap kita pasti punya cita-cita. Di balik cita-cita kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus rajin belajar. Ketika kita rajin belajar, kita berusaha sekeras mungkin untuk mencapai cita-cita kita. Yang kedua, yang tidak kalah penting dan terpenting adalah kita harus menaruh Kristus di dalam cita-cita kita. Yes. Kita berharap kepada Kristus dalam cita-cita kita, adik-adik sekalian. Jadi pada pagi hari ini, tema firman Tuhan kita adalah berharap penuh kepada Kristus. Oke. Jadi adik-adik, di suatu ketika Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya di Yeriko, ia ketemu dengan seorang pengemis. Ia bertemu dengan seorang pengemis yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Laki-laki yo, Kak. Betul sekali. Ia seorang laki-laki dan ia adalah seorang yang buta. Aduh. Berarti kalau jalan nabrak-nabrak ya, Kak? Dia nggak bisa melihat. Jadi sekarang kakak ajak kita semua untuk menjadi orang buta. Wah, Oke? Gimana? Gimana caranya? Kakak hitung 1 sampai 3 semuanya tutup mata ya. iya, Kak. Oke, 1, 2, 3 tutup matanya. Kakak hitung sekarang. 1. Gelap, Kak. Gelap kan? Gelap, Kak. Bisa melihat nggak? Enggak. Coba meraba-raba. Ada apa ya di sini? Oh, Nggak tahu, Kak. bisa berjalan nggak? Enggak kelihatan, Kak. Ah, boleh buka lagi matanya. Nah, Adik-adik di rumah dan adik-adik di sini bisa tahu nggak gimana perasaan Bartimeus? Bartimeus ini tidak bisa melihat ketika ia dari kecil. Bayangkan, ia tidak bisa melihat bagaimana muka mamanya. Ia tidak bisa melihat bagaimana muka bapaknya. Disitulah ketika ia tidak bisa melihat, tetapi ia bisa mendengar. Ketika ia bisa mendengar, dia enggak tuli ya, Kak ya? dia enggak tuli, dia cuma buta, tapi ia bisa mendengar. Ketika ia tidak berpengharapan, ia mendengar bahwa ada Yesus datang. Ketika Yesus datang, adik-adik, ia berseru kepada Yesus, ia berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Tetapi orang bilang, jamin aja karena dia seorang pengemis. Semakin ia dibiarkan, semakin ia berteriak, Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, tolong aku. Yesus anak Daud, tolong aku. Karena Tuhan Yesus tahu, dia memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pun datang. Mari, panggillah dia. Ditolong ya, Kak ya? Tuhan Yesus tolong. Baik ya Tuhan Yesus ya, Kak ya. Tuhan Yesus pasti baik dong, Yesusnya. Nah, Waduh. ketika ia dipanggil Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia tidak bisa berjalan, tapi dia ditenteng orang karena dia buta. Mana Tuhan Yesus? Mana Tuhan Yesus kita? Mana? Di mana Tuhan Yesus? Di mana? Karena ia tidak bisa melihat, tetapi ia memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ketika ia buta, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Yang ia inginkan hanya satu. Tuhan Yesus, Rabuni, aku ingin melihat. Ia bisa saja minta harta. Ia bisa saja minta jadi orang kaya. Ia bisa saja minta, Tuhan Yesus, ketika saya sudah
bisa melihat saya ingin jadi kaya, lalu banyak istri, banyak uang, banyak mobil. Bisa. Tetapi ia cuma minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Rabuni, saya ingin melihat. Apakah Tuhan Yesus sembuhkan adik-adik? Sembuhkan. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, ketika kita tulus memiliki pengharapan kepada Tuhan, seperti sang Bartimeus, ia datang kepada Tuhan walaupun ia buta, ia berteriak kepada Tuhan walaupun banyak orang yang menegur ia, tetapi ia masih memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Lagi ya? Iya Kak. Akhirnya Tuhan Yesus pun datang dan ia memegang Bartimeus dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Melek Kak. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, terbukalah mata Bartimeus dan ia bisa melihat. Wah, ia bisa melihat. Senang gak bisa melihat? Senang. Ketika orang yang gak bisa melihat tiba-tiba bisa melihat. Wah, dia bisa melihat begitu luar biasa ciptaan Tuhan di dunia ini. Dia bisa melihat, wih, ada cewek cantik. Boleh Kak. Hah? Boleh. Kan cuma melihat. Oh, boleh melihat. Lalu kita juga bisa melihat ciptaan Tuhan. Wah, gunung itu begitu indah sekali. Iya. Banyak bunga-bunga yang cantik dan harum. Jadi adik-adik, pernah gak adik-adik bersyukur ketika adik-adik di rumah diciptakan oleh Tuhan memiliki mata yang bagus? Adik-adik diciptakan oleh Tuhan memiliki tangan yang bagus, memiliki kaki yang bisa melompat-lompat tadi seperti kakak-kakak tadi, dan memiliki mulut yang bisa bernyanyi tadi. Pernahkah adik-adik bersyukur? Oleh karena itu adik-adik, untuk saat ini kita kan sedang terkena pandemi virus corona. Iya. Jadi pada saat ini adik-adik, kita harus seperti Bartimeus. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan tolong kami. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan bagi kita semua. Dimanapun adik-adik berada, baik di rumah, baik di kamar sekarang, berteriak kepada Tuhan Yesus, minta tolong, Tuhan Yesus tolong kami. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya ingin virus corona ini berhenti. Saya percaya Tuhan Yesus mampu. Ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan mata Bartimeus, apakah yang dilakukan oleh Bartimeus? Kita lihat ya, yang terakhir ya. Yang dilakukan oleh Bartimeus adalah ia melompat kesenangan. Yeay, ia senang sekali ketika ia bisa melihat. Bisa mungkin teman-teman enggak suka citanya, ia melompat-lompat, ia berjoget-joget, senang sekali. Ketika ia sudah senang, kita bisa baca di ayat Alkitab yang terakhir, ia pun pergi mengikuti Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus Kak ya? Mungkin saja. Ia pergi mengikuti Tuhan Yesus. Ia pergi kemanapun Tuhan Yesus pergi, ia ikut. Ia berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara mengikuti Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita diajarkan untuk terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh tidak berharap kepada Tuhan. Semakin hari, semakin lama kita harus semakin bertumbuh dan berharap kepada Tuhan. Amin. Begitulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa ya. Oke Kak. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan. Ajarkan kami seperti Bartimeus yang selalu berharap kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Walaupun Bartimeus buta Tuhan, walaupun ia tidak orang kaya, tetapi Tuhan mendengar pengharapan dari hati yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharap kepadamu ya Tuhan, berikan bagi kami yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada kakak-kakaknya, silakan. Nah, tadi sudah dengar firman Tuhan? Sudah. Cerita tentang siapa tadi ya? Bartimeus. Bartimeus kenapa tadi? Buta Kak. Terus siapa yang kesembuhinnya? Tuhan Yesus. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, pada minggu ini. Kita mau berdoa Bapa kami. Nanti berkat sama dari Ibu Pendeta. Kita Bapak terima kasih yang terakhir. Oke, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti
kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat oleh Ibu Pendeta. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak kami, meskipun mereka pada saat ini tidak berkumpul dengan kami, mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Berikan selalu sukacita, berikan selalu kesehatan, kekuatan, berkati mama papanya, berkati masa depan anak-anak kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan berikan selalu kepada kami dan anak-anak kami. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Maka Allah yang penuh dengan damai sejahtera akan menyertai kita sekalian, mulai saat pagi hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.